Oke, salam otomotif, salam TKR dari SMK Muhammadiyah Salatiga. Kali ini kita akan belajar bagaimana membongkar dan mengukur motor starter. Alat-alat yang disediakan tentunya satu paket obeng, flash dan min, kemudian avometer, kemudian ada satu set kunci ring pas, dan tentu saja jangka sorong. Kemudian masih ada lagi nanti, yaitu alat SST yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur motor starter. Yang pertama kali kita bongkar adalah motor starter ini adalah jenis Kijang ya, Kijang 5K. Tentunya kita akan membongkar menggunakan kunci 14. Ini lepaskan dari terminal C, kemudian baru kita akan membongkar baut yang ada di sini. Biar tidak hilang, kita masukkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Lepaskan switch magnet atau solenoid dari motor starter. Kemudian lepaskan cover atas dan bawah dari motor starter. Lepaskan covernya, lepaskan cover ini juga, kemudian lepaskan pegasnya. Pegasnya sudah tidak ada, pisahkan sendiri. Nah, saatnya kita akan melakukan pengukuran item-item yang ada di motor starter, yaitu yang pertama kita akan melakukan pengukuran di switch magnet atau solenoid. Ini ada 4 pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan plunyer. Plunyer ini apabila ditekan harus kembali, ini berarti normal ya. Kemudian kita setelah melakukan ini, kita akan identifikasi terminal, yaitu di sini ada terminal B, ada terminal C, dan ada terminal 50 atau ST. Yang mana ada cirinya, kalau ST ini otomatis kecil ya, kecil ini terminal 50 atau ST. Kemudian ada terminal B. B ini biasanya sendiri, berdiri sendiri dan lebih panjang. Tapi kalau bedanya dengan C, C ini ada ininya, ada plat dari kumparan yang terhubung ke terminal C. Ini makanya cirinya ada tidak berdiri sendiri, tapi ada plat yang terhubung. Ini adalah terminal C, terminal B, terminal 50. Kemudian kita akan melakukan pengetesan plat kontak, sehingga apabila ini tertekan maka terminal B dan C ini harus terhubung. Kita gunakan avometer. Posisikan avometer pada posisi ohm, yang mana saja boleh ya, yang mana saja boleh. Kalibrasi tentunya kalau kita menggunakan alat ukur, tentunya kita akan kalibrasi. Kemudian kita tempelkan, ini boleh bolak-balik ya, bebas. Yang satu di terminal C, yang satu di terminal 30 atau B. Kemudian kita tekan ini, maka ini jarum akan menyimpang. Kemudian kalau kita lepas, jarum akan kembali lagi. Ini berarti dalam keadaan plat kontaknya normal, karena nanti ini yang bertugas akan menghubungkan arus besar dan di motor starternya. Kemudian ada pengetesan pull in coil. Pull itu artinya menarik,
Jadi pull itu artinya menarik, itu adalah hubungan terminal 50 dengan terminal C. Tentunya tadi sudah kita identifikasi terminal 50 yang ini, terminal C yang ini harus ada hubungan kontinuitas. Nah, ini berarti kumparan pull in coil masih baik. Ini berarti kumparan pull in coil masih normal. Kemudian satu lagi yaitu pemeriksaan hole in coil. Hole in coil ini adalah hubungan terminal 50 dengan massa atau body magnet switch. Kita akan lakukan apakah ada kontinuitas. Oh, ternyata ada juga, berarti ini masih normal. Oke. Ini tadi 4 item pemeriksaan switch magnet. Masuk ke pemeriksaan cover atas dari motor starter. Ya, di sini ada ungkitnya harus ada. Tapi yang diperiksa ini adalah bushingnya. Bushing di sini yang diperiksa ini adalah diameter dalam dari cover atas. Jangan sampai longgar celah olinya, karena ketentuan celah olinya ini standarnya 0,2 mm. Kemudian kita akan menggunakan jangka sorong, yang mana kita akan melakukan pengukuran diameter dalam. Nah, di sini terbaca 10,9 mm. 10,9 mm. Ini adalah diameter bushingnya. Kemudian kita ukur poros yang terkait dengan ini. Porosnya ini, poros atas berarti ini akan kita ukur. Di sini tertulis 10,8 mm. 10,8 mm. Jadi di sini akan terdapat celah oli 10,9 mm dikurangi 10,8 mm. Celah olinya ketemu 0,1 mm. Ini cara pengukuran celah oli. Kemudian ada 2 celah oli, ini akan saya praktekkan sekalian. Di sini juga ada bushing di cover bawahnya. Ini akan kita ukur. Ya, agak susah ya. Ini 11 tepat 11 mm di bushing bawahnya. Kemudian yang di sini ada 10,8 mm. Artinya celah oli yang atas dengan yang bawah ini berbeda. Di sini celah olinya 0,2 mm. Tadi kan standarnya 0,2 mm, berarti masih standar ya, masih bisa digunakan. Itu cara pengukuran celah oli pada komponen poros armatur dan bushingnya. Kemudian kita akan mengukur yaitu pemeriksaan. Di sini ada beberapa komponen, ada fill coil. Fill coil itu yang ini ya. Jadi fill coil itu yang kumparan ini. Kumparan ini terdapat gulungan-gulungan kumparan. Ini namanya fill coil yang dililitkan di pull core. Pull core ini adalah besi yang untuk melilit ini. Kemudian tempat menempelnya pull core ini adalah namanya yoke. Nah, fill coil ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet, yang mana kalau fill coilnya ini putus atau terhubung dengan massa, maka magnetnya tidak akan terbentuk ataupun kecil. Oke, kita sekarang akan melakukan pengukuran fill coil. Di sini ada fill coil positif tentunya, karena ini terhubung tadi dengan terminal C. Positif tentunya ini juga positif ya, ini berarti yang positif. Kemudian yang ini adalah yang negatif. Yang positif ini tidak boleh ada hubungan dengan massa, tapi antara positif ini harus terhubung. Kita akan mengujinya. Terminal fill coil positif harus saling hubung atau ada hubungan kontinuitas. Kemudian fill coil negatif juga harus terhubung. Tapi antara fill coil positif dan negatif tidak boleh terhubung. Ini tidak boleh terhubung. Nah, ini berarti dalam kondisi
Baik, saya ulangi lagi. Field coil positif harus saling terhubung. Field coil negatif juga harus saling terhubung. Tetapi field coil positif dan negatif ini tidak boleh terhubung. Kemudian pemeriksaan hubungan dengan massa. Field coil positif ini kalau dihubungkan dengan body tidak boleh ada hubungan. Tapi kalau field coil negatif ini harus ada hubungan. Ini berarti field coil positif dan negatif dalam kondisi baik. Oke, sampai di sini akan saya lanjutkan yang masih berkaitan dengan field coil, yaitu adalah pemeriksaan brush atau sikat. Pemeriksaan brush atau sikat kita ukur panjangnya dengan jangka sorong. Cara mengukurnya seperti ini. Ya, ini bisa dibaca 13,9 ya, 13,9 mm semua. Ini adalah, jangan sampai lupa, ini adalah brush positif ada 2 dan brush negatif ada 2. Ini harus diukur sendiri-sendiri. Kita nanti bandingkan limitnya dengan yang ada di manual book, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan apakah brush ini masih bisa dipakai, layak digunakan, ataupun harus diganti. Kemudian sama antara brush positif dan negatif ini tidak boleh saling terhubung. Kan ini satu kesatuan dengan field coil tadi ya. Kemudian tidak boleh pegasnya di sini hilang. Kebetulan pegas di sini adalah sudah hilang semua. Di sini punyanya ada pegasnya ya, ada pegasnya yang akan menahan ini tetap berhubungan dengan komutator. Tapi ini pegasnya tadi saya buka sudah hilang semuanya. Oke, kemudian dari ini kalau model dulu ini pemegang sikatnya ini terbuat dari plat. Tapi kebetulan ini dari plastik, otomatis tidak aman, lebih aman. Tapi kalau dulu biasanya harus dites antara hubungan pemegang sikat positif dan negatif, tidak boleh ada hubungan. Tapi kebetulan ini plastik, jadi ini isolator sempurna sehingga tidak usah diukur. Selanjutnya kita akan mengukur yang jauh lebih penting, banyak pengukuran di sini, yaitu adalah pengukuran armatur atau angker. Orang bengkel menyebutnya angker, tapi kalau bahasa ilmiahnya adalah armatur. Oke, kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama tentunya pengukuran diameter komutator. Ini terbaca 27,9 mm. Nah, standarnya 28. Limitnya nanti dilihat di manual apakah masih boleh diizinkan atau tidak. Ini diameter komutator. Kemudian pengukuran kedalaman segmen komutator. Kedalaman. Nah, ini adalah kedalaman segmen komutator. Ya, dengan jangka sorong. Kemudian setelah itu pengukuran yang ketiga, ini tadi pertama diameter, kedua kedalaman, yang ketiga ini adalah pengukuran hubungan kontinuitas. Hubungan kontinuitas segmen komutator. Ini harus melingkar, harus terhubung semuanya. Seperti ini boleh, kalau mau seperti ini juga boleh, dua-dua gini. Tapi saya lebih enak seperti ini. Yang satu diam karena ini satu rangganya. Sampai melingkar sampai di akhir di sini. Ini adalah pengukuran hubungan kontinuitas segmen komutator. Tidak boleh ada yang putus, harus terhubung semuanya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu pengukuran hubungan dengan massa. Artinya ini tidak boleh ada hubungan dengan massa atau bodi dari armatur. Kalau terdapat hubungan berarti di sini ada koil atau lilitan yang terluka atau melecet yang tersentuh bodinya ini. Ini tidak boleh ada, normalnya tidak boleh ada.
Ini masih normal. Kemudian kita akan melakukan pengukuran run out, tapi ini kebetulan tidak membawa komplit. Harusnya ini ada pengukuran run out. Ini dikasih V-block, kemudian pakai DTI akan diputar. Berapa run outnya? Apakah lonjong atau masih bundar? Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan short circuit. Short circuit ini kita pakai alat growler yang ada di sini ya. Ini kita pakai alat growler. Ini akan kita putar, bebas ya. Ini boleh, begini boleh, tapi tidak boleh begini ya. Ini boleh, ini boleh. Kemudian sediakan batang gergaji yang di sini ya. Batang gergaji di sini ditempel di atas. Ini kita nyalakan. Kita taruh di sini. Ini untuk mengukur short circuit. Short circuit itu adalah hubungan antara kumparan yang di dalam ini apakah normal ataukah ada yang terhubung singkat karena panas melecet sehingga antar emailnya ini tertempel. Ini harus sampai 360. Ini kebetulan normal. Bagaimana suaranya kalau tidak normal? Suaranya ini kalau ditempel di atas dia akan berbunyi seperti ini. Berbunyi seperti ini. Ya. Akan bergetar. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila ditempel di atas ini dia akan bergetar seperti ini. Ya, ditempel di atas bergetar, ini berarti ada short circuit. Ini kebetulan tidak ada yang bergetar. Jadi ini masih normal. Masih di armatur akan kita lanjutkan yaitu pengukuran pinion atau pinion gear dan starter clutch. Pinion gear ini dilihat secara visual apakah ada yang retak ataupun yang gompel. Kebetulan di sini tidak ada yang retak dan gompel. Kemudian ada pengukuran starter clutch. Caranya bagaimana? Yaitu caranya apabila pinion ini diputar searah jarum jam, ini harus bebas, harus mampu berputar. Ini adalah pemeriksaan starter clutch. Kemudian apabila diputar berlawanan jarum jam, dia akan terkunci, tidak bisa berputar. Ini tidak bisa berputar. Nah, ini berarti starter clutch dalam kondisi normal. Demikian cara pemeriksaan motor starter kali ini. Kemudian ini akan dirakit lagi, baru nanti akan pengujian rangkaian untuk berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian semua paham. Kalau belum paham bisa dikirimkan ke komentar yang ada di bawah video kami ini. Dan silahkan jangan lupa like dan subscribe. Oke, salam TKR, salam otomotif SMK Muhammadiyah bisa.